pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan hari ini kalian selalu sehat dan tetap semangat. Nah, anak-anakku, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 6 tentang energi dan perubahannya, subtema 1 tentang sumber energi pada pembelajaran 1. Dalam pembelajaran hari ini diharapkan kalian dapat menggali informasi dalam sebuah teks bacaan. Yang kedua, diharapkan kalian dapat menceritakan kembali secara tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif yang tepat. Yang ketiga, diharapkan kalian dapat membedakan mana kegiatan yang membutuhkan waktu yang lama dan mana kegiatan yang membutuhkan waktu yang singkat. Nah, apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Kalau kalian sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini, mari kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku, coba kita amati dan lihat bumi yang kita tinggali saat ini. Tuhan menciptakan bumi ini dilengkapi dengan adanya matahari, udara, air, tumbuhan, hewan. Semuanya diciptakan oleh Tuhan adalah untuk kelangsungan hidup manusia. Dan benda-benda yang Bu Guru sebutkan tadi adalah benda-benda yang dapat menghasilkan energi. Coba kita lihat ilustrasi pada berikut ini. Nah, anak-anakku, pernahkah kalian merasa lemas dan tidak bertenaga karena kalian belum makan? Tentu saja kalian pernah, bukan? Lalu, apa sih hubungannya antara lemas, tidak bertenaga, dan belum makan? Nah, anak-anak, kita menjadi lemas dan tidak bertenaga itu karena kita belum makan. Itu artinya makanan yang kita makan itu adalah sumber energi untuk kita. Dengan kita makan, kita menjadi kuat, kita bisa menjadi bertenaga. Jadi sumber tenaga itu bisa disebut juga dengan sumber energi. Apa sih sumber energi itu? Sumber energi itu adalah segala hal yang bisa menghasilkan energi. Nah, di alam semesta ini banyak sekali sumber energi yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Salah satunya adalah sumber energi matahari. Di sini, Ibu punya bacaan tentang sumber energi matahari. Yuk kita simak bacaannya. Matahari sumber energi terbesar. Air dan udara adalah sumber energi. Sumber energi lainnya yang ada di bumi adalah matahari. Matahari menghasilkan energi cahaya dan panas. Cahaya dan panas matahari merupakan sumber kehidupan di bumi. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Tanpa matahari, tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis. Dari proses fotosintesis dihasilkan makanan dan oksigen. Makanan dan oksigen sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain membantu proses fotosintesis, sinar matahari juga merupakan sumber energi listrik. Melalui pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik. Salah satu PLTS terbesar di Indonesia terdapat di Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali. Anak-anak, barusan kita sudah membaca teks tentang sumber energi terbesar di bumi, yaitu matahari. Matahari sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup kita. Salah satunya adalah untuk proses fotosintesis.
Tanpa matahari, tumbuhan tidak bisa melakukan fotosintesis loh. Fotosintesis akan menghasilkan makanan dan oksigen. Oksigen itu akan berguna untuk kita, hewan, dan lingkungan sekitar. Yang ketiga, manfaat matahari bisa digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga surya bisa menggantikan listrik anak-anak. Nah, anak-anak, coba nanti kalian sebutkan 3 informasi penting dalam sebuah teks bacaan yang Bu Guru tampilkan tadi. Kerjakan di buku tulis ya. Nah, anak-anak, bahwa manfaat energi matahari untuk pembangkit listrik tenaga surya itu tidak bisa dihasilkan secara langsung ya. Banyak sekali alur-alurnya. Dari panas matahari itu dihasilkan untuk memanaskan cairan. Cairan tersebut digunakan untuk menggerakkan generator. Generator adalah alat yang digunakan untuk mengubah menjadi energi listrik. Nah, sangat panjang bukan prosesnya, mungkin membutuhkan waktu berhari-hari. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari juga ada beberapa kegiatan yang membutuhkan waktu yang lama dan kegiatan yang membutuhkan waktu yang cukup singkat. Guru kasih contoh, ketika kita tidur pada malam hari. Kegiatan ketika kita tidur pada malam hari, misalkan kita mulai pukul 8 malam dan kita bangun pukul 5 pagi. Tentunya dari mulai pukul 8 malam sampai 5 pagi itu waktunya bukan waktu yang singkat, membutuhkan waktu yang lama. Berbeda kalau kita sedang gosok gigi anak-anak. Kita gosok gigi hanya butuh waktu yang singkat, ya kan? Contoh yang lain, misalkan kita di rumah membantu ibu memasak di dapur. Dari mulai memotong sayur, kemudian menyiapkan bumbu-bumbunya, kemudian memasak dan menghidangkan makanan yang lezat, tentunya membutuhkan waktu 1 atau 2 jam. Berbeda kalau kita sedang meminum. Kalau kita dalam kegiatan meminum, itu hanya membutuhkan waktu beberapa detik saja anak-anak. Nah, apakah kalian sekarang sudah bisa membedakan antara kegiatan yang membutuhkan waktu yang lama dan kegiatan yang membutuhkan waktu yang singkat? Anak-anak, barusan kita sudah mempelajari banyak hal. Dari mulai menggali informasi dalam sebuah teks, kemudian kita sudah membedakan mana kegiatan yang membutuhkan waktu yang lama dan mana kegiatan yang membutuhkan waktu yang singkat. Nah, silahkan nantinya di rumah diskusikan bersama orang tua kalian, minta bantuan orang tua kalian untuk mencari tahu atau mencatat kegiatan-kegiatan apa saja yang membutuhkan waktu yang lama dan mana kegiatan yang membutuhkan waktu yang singkat. Silahkan catat di buku catatan kalian, nanti bisa dihubungkan ke guru ya. Anak-anak, mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk